Doing it again. Doing the other one real quick. Don't tell this off. Itulah cuplikan video dari sebuah film yang akan kita rangkum pada kali ini. Sebelum membahas lebih panjang lagi, kita intro terlebih dahulu. Intro, silahkan. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wrath of the Titan, yang merupakan sebuah film bergenre action fantasi. Dirilis di tahun 2012 yang merupakan sequel dari film sebelumnya, Clash of the Titan, di tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Jonathan Liebsman dan dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Perseus, Liam Neeson sebagai Zeus, Ralph Fiennes sebagai Hades, Rosamund Pike sebagai Andromeda. Film ini menceritakan tentang putra dewa Zeus yang bernama Perseus yang memilih untuk hidup sebagai manusia di bumi, meskipun Zeus mengajaknya untuk memerintah bersamanya di Olympus. Dalam kehidupannya sebagai manusia, Perseus memilih untuk tidak memiliki sangkut paut apapun dengan para dewa yang dianggapnya selalu saja membawa masalah. Dia lebih mementingkan urusan keluarganya, terutama anak tunggalnya yang bernama Helios, serta kehidupannya yang tenang sebagai seorang nelayan. Semua ketenangan itu mulai terganggu ketika tiba-tiba Zeus muncul di rumahnya. Ayahnya ingin Perseus ikut serta dengan para dewa untuk mengatasi masalah baru, yaitu bahwa tembok Tartarus di neraka yang selama ini berfungsi sebagai penjara untuk Kronos akan roboh. Kronos sendiri adalah salah satu monster yang ditangkap dan dikurung oleh Zeus. Perseus diminta untuk membantunya. Katanya para dewa sudah tidak sekuat dulu lagi, karena manusia sudah berhenti berdoa kepada dewa. Hal itulah yang membuat para dewa menjadi semakin lemah. Namun Perseus tetap menolak untuk ikut campur dengan perang para dewa itu. Dia memilih untuk menyelamatkan keluarganya saja. Setelah Perseus menolaknya, akhirnya Zeus pergi meminta bantuan kepada saudaranya Poseidon yang seorang dewa laut, dan Hades seorang dewa dunia bawah, dan anaknya Ares yaitu dewa perang. Poseidon bersedia membantu, namun Hades dan Ares malah berkhianat dan melukai Poseidon. Kemudian menangkap Zeus dan merebut petirnya. Dalam keadaan terluka, Poseidon mendatangi Perseus dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Zeus di neraka tempat Hades berkuasa. Poseidon meminta Perseus mencari anaknya bernama Agenor yang tinggal bersama Ratu Andromeda. Agenor akan memberitahu kepada Perseus di mana posisi dewa terbuang, karena hanya dewa terbuang yang bisa membantu Perseus menyelamatkan Zeus. Poseidon juga memberikan trisulanya kepada Perseus sebelum akhirnya tewas. Perseus akhirnya meninggalkan anaknya untuk pergi mencari Agenor dan Ratu Andromeda dengan menaiki seekor Pegasus hitam. Dia bertemu Ratu Andromeda di sebuah wilayah pertempuran melawan Chimera, dan bertemu dengan Agenor yang sedang dipenjara karena berniat menipu Ratu Andromeda dan melarikan perhiasannya, namun gagal. Awalnya dia menolak membantu Perseus, namun setelah ditawari kebebasan dan sejumlah besar emas, akhirnya dia bersedia ikut dengan kapal yang akan berlayar mencari Pulau Kail, tempat dewa terbuang berada. Agenor menjelaskan kalau dewa terbuang itu adalah Hephaestus, dewa yang telah membuat garpu untuk senjata Hades, petir untuk senjata Zeus, dan trisula untuk senjata Poseidon. Karena itulah dia dianggap bisa menolong Zeus. Setelah memberikan trisula Poseidon kepada Agenor, kemudian Agenor mengarahkan kapal yang mereka tumpangi ke Pulau Kail. Akhirnya mereka tiba di Pulau Kail dan menyadari kalau pulau itu penuh dengan jebakan mematikan. Agenor adalah korban pertama yang hilang sesudah terperangkap dalam jebakan. Ternyata ada dua raksasa bermata satu yang menghuni pulau itu. Merekalah yang memasang banyak perangkap untuk berburu.
Perseus dan pasukan Ratu Andromeda berhasil mengalahkan salah satunya. Dan Perseus hampir membunuhnya dengan Trisula Poseidon, sebelum akhirnya raksasa ketiga muncul dan mengenali Trisula itu. Para raksasa itu pun berhenti menyerang, dan kemudian membawa mereka menemui Hephaestus. Sementara itu di neraka, Hades dan Ares memutuskan untuk menolong Kronos bangkit dengan imbalan keabadian dan menjadi sekutu Kronos. Untuk membangkitkan Kronos lebih cepat, mereka menggunakan kekuatan Zeus yang abadi. Dengan demikian, kalau Kronos lebih kuat dan bangkit, Zeus akan semakin lemah karena tenaganya habis terisap. Ares, putra Zeus yang pendendam itu, juga mengajar ayahnya sendiri karena cemburu. Zeus lebih menyayangi Perseus yang hanya setengah dewa dibandingkan dia. Hades harus menghentikannya memukuli Zeus. Sementara di Pulau Kail, Hephaestus sempat menolak untuk membantu mereka karena tidak mau terlibat perang dengan para dewa. Sampai akhirnya Ratu Andromeda membujuknya dan ia pun luluh, karena Andromeda mengingatkannya kepada mendiang istrinya yang bernama Aphrodite. Hephaestus lalu mengatakan kalau dialah yang sebenarnya perancang tembok Tartarus itu dan sekaligus pembuatnya. Agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam, dia membangun tembok itu dan dalam menuju keluar. Namun dia tetap membuat jalan keluar lain yang hanya dia saja yang mengetahuinya. Jalan masuk itu harus melalui labirin berliku-liku dan penuh dengan jebakan mematikan. Dan Hephaestuslah yang akan menuntun mereka melalui labirin itu. Tepat ketika mereka tiba di depan pintu labirin, Ares muncul yang karena ternyata salah satu pasukan Andromeda ada yang berdoa kepadanya. Sehingga Ares mengetahui lokasi mereka dan mencoba menghalangi. Ares akhirnya gagal dan mereka berhasil masuk ke dalam labirin. Namun Hephaestus tewas di tangan Ares, yang akhirnya membuat mereka mencari jalan sendiri untuk melalui lika-liku labirin tersebut. Di dalam labirin mereka harus berpikir dan bertindak dengan cepat, karena tembok dan lantai labirin selalu berubah dan bergeser. Kalau tidak bergerak cepat, mereka bisa terjepit di antara tembok-tembok itu. Ketika berusaha menyelamatkan Ratu Andromeda yang hampir terjepit tembok, Perseus jatuh ke dalam lubang dan berhadapan dengan jebakan ilusi. Ia melihat anaknya berjalan melintasinya. Dalam pikirannya dia tahu kalau itu hanyalah sebuah ilusi karena Hephaestus telah memperingatkan sebelumnya. Dan benar saja, ternyata ilusi anaknya itu adalah sebenarnya sosok monster bertubuh manusia dan berkepala kerbau. Dan akhirnya Perseus berhasil membunuhnya. Setelah itu barulah labirin itu menunjukkan jalan menuju tembok Tartarus dan mereka menemukannya. Di dalam neraka, Zeus semakin lemah, sementara Kronos semakin kuat karena menghisap kekuatan Zeus. Saat itulah Zeus meminta maaf kepada Hades karena dia sudah mengirimnya ke neraka dan memohon agar Hades membebaskannya. Hades luluh dan berniat melepaskan Zeus, namun dia dihalangi oleh Ares yang ingin tetap membebaskan Kronos. Ares bahkan berusaha membunuh Hades sebelum Perseus akhirnya muncul. Di tengah perkelahian itu, Kronos akhirnya bebas dan Ares melukai Zeus dengan garpu Hades. Namun pasukan dari Perseus berhasil menyelamatkan Zeus. Dalam keadaan sekarat, Zeus mengatakan kalau Kronos hanya bisa dikalahkan dengan lembing Trium, yang merupakan gabungan dari ketiga senjata para dewa, yaitu petir Zeus, Trisula Poseidon, dan garpu Hades. Dan Perseus sendirilah yang harus membunuh Kronos karena dia adalah putra Zeus. Namun petir dari Zeus masih berada dalam tangan Ares. Perseus harus merebutnya agar lembing itu bisa berfungsi. Sementara itu Ratu Andromeda dan pasukannya harus bertempur untuk menghadapi Kronos dan pasukan apinya. Ares yang pengecut membawa anak Perseus yang bernama Helios sebagai sandera ketika dia berduel dengannya. Anak itu disuruh menyaksikan ketika Ares mengajar ayahnya dengan kekuatan dewanya. Dan duel itu berlangsung tidak seimbang karena Ares lebih kuat. Namun dengan tipu muslihat, Perseus berhasil mengalahkan Ares dan menusuknya dengan petir Zeus hingga tewas. Kemudian dia menyatukan ketiga senjata para dewa itu menjadi lembing Trium yang bisa membunuh Kronos.
Sementara itu Hades datang mengunjungi Zeus yang sedang sekarat, lalu menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Zeus dan menyembuhkan lukanya. Namun hanya bersifat sementara dan Hades kehilangan banyak tenaganya karena hal itu. Mereka berdua bekerja sama melawan pasukan Kronos meskipun tanpa senjata. Kronos datang dan membawa kehancuran besar, namun tanpa senjata Zeus dan Hades bukanlah tandingannya. Mereka kalah jauh, tenaga mereka juga sudah jauh berkurang. Perseus terbang dengan Pegasus hitamnya sambil membawa lembing Trium tepat ke hadapan Kronos dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kronos langsung hancur. Pasukan Ratu Andromeda bersorak-sorai. Perseus lalu menemui Zeus yang sekarat karena sudah menggunakan tenaga terakhirnya untuk menahan serangan Kronos. Zeus mengatakan kalau manusia kini tak lagi perlu menyembah dewa-dewa karena dia akan mati. Dia juga meminta agar Perseus menggunakan kekuatannya dengan bijaksana, dan Zeus pun tewas. Hades tetap hidup, namun dia sudah kehilangan kekuatan dewanya dan memilih menjadi pengelana. Senjata para dewa pun sudah musnah karena dipergunakan untuk menghancurkan Kronos. Di akhir cerita, Perseus menyerahkan pedangnya kepada putranya Helios, dan film pun usai. Sekian alur cerita dari film yang kita bahas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.